Budi Permadi, seorang mantan warga binaan Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016, mengungkap pengakuan 7 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon. Mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah pelaku kedua korban itu. Budi Permadi, yang bebas pada tahun 2019 lalu, mengatakan bahwa saat masih di dalam tahanan sering berbincang dengan 7 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Ini di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016, dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif, dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarang-pengarang bahwa saya ada hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru, selalu marah seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pelakunya, atau ya mereka ngobrol ini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang tuh, nah saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya malah tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul, jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap, saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Pengakuannya itu dari siapa itu pengakuan? Ya pengakuan salah satu narapidanya itu namanya Sudirman ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit. Disercung, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas bapak seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik memang fisiknya juga sangat lemah, orang yang sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Bangunan ada yang ada yang bahkan teman saya ngomong. Makin kesini kasus Vina ini semakin ruwet, bukan semakin terang benderang. Nah, kalau kita lihat dari beredarnya info-info di media sosial, semua itu gara-gara keterangan AF. AF ini sebelum kejadian pernah digerebek dan dia dihakimi massa oleh anak-anak 7 terpidana tersebut. Itu ada Pak RT dan masyarakat yang ada di situ juga. Namun mungkin karena kesalnya AF, terus ada kejadian-kejadian yang menimpa saudara Eki dan Vina, maka ada Pak Rudiana selaku orang tua dari korban menanyakan kepada AF, dan AF memberi kesaksian-kesaksian palsu, dan pada akhirnya kasus ini menjadi ruwet. Pokoknya ruwet. Berarti bisa kita ambil kesimpulan pokok permasalahan itu ada pada AF, sehingga menyebabkan 7 terpidana ini menjadi korban salah tangkap. Yang mana yang kedua yaitu yang mana Pak Rudi sebagai orang tua dari almarhum Eki, dia tidak berpikir panjang. Dengan kesaksian AF, dia melakukan penangkapan sendiri dan menghakimi sendiri 7 terpidana tersebut tanpa mendalami terlebih dahulu. Berarti pokok permasalahan itu ada di AF dan Pak Rudiana. Bagi yang setuju, komen. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.